Selamat sore Bapak, kami di sini datang untuk mewawancarai Bapak mengenai ini unsur-unsur budaya yang ada di Kabupaten Hatda. Pasti dalam sebuah budaya itu ada yang namanya upacara adat. Mungkin ada upacara adat yang melekat sekali dalam Kabupaten Hatda. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Baik, sudah, terima kasih karena kalian ini datang untuk mencari tahu mengenai budaya dari Kabupaten Hatda. Tentunya saya akan menyampaikan apa yang saya tahu tentang kebudayaan dari orang Bajawa atau Ngada. Pertanyaannya tadi itu yang berkaitan dengan upacara adat. Sebelum kita memasuki ritus dari upacara adat Bajawa itu, pertama-tama kita masuk dulu di upacara yang namanya bui. Bui itu artinya kita mulai dengan bakar ubi, hasil dari yang kita tanam selama setahun kita bakar. Terus setelah ada bui, biasanya itu dia setelah 1 minggu hari raya Kristus Raja memasuki bulan Desember, biasanya semua orang Bajawa itu berkumpul dalam satu suku atau dalam satu keluarga untuk mengadakan upacara yang namanya bui. Dan situ ada kita ke rumah adat, berkumpul berkeluarga untuk gali ubi. Nanti dari gali ubi itu kita bakar, kita makan. Jadi hasil dari itu kita simpan. Nanti setelah upacara bui itu kita nunggu lagi untuk direbah itu pada tanggal 27 Desember. Setiap tanggal 27 Desember kita semua dalam satu keluarga, dalam satu suku, beberapa suku dalam satu kampung untuk mengadakan ritus itu, dan langsung kita ke yang namanya Bana Loka. Kita ke tempat di mana leluhur kita. Nanti dari Loka itu kita buat seremonial adat. Di situ kelengkapannya kita bawa itu ayam dari berbagai suku itu, dari berbagai sao kita bawa, dan kita buat ritus adat di situ. Setelah selesai kita kasih makan leluhur di situ, baru kita menuju ke rumah, ke kampung adat itu. Sampai di kampung, dari situ kita menuju ke yang namanya ngadu dengan baga tadi. Sampai di baga, semua dari berbagai sao atau rumah adat tadi berkumpul di situ sama-sama. Kita buat lagi ritus adat di situ. Setelah selesai buat ritus adat di situ, lalu kita kembali ke kita punya rumah yang namanya di sana itu sao yang namanya Keposu. Tidak tahu di kabupaten ada lain, tapi yang namanya di kabupaten ada itu semua pembukaan awal dari yang namanya rebah tadi itu hanya 2 kampung pembukaan itu di kampung Bena satu, dengan di kampung yang sekarang kita punya ini Patu. Itu setiap tanggal 27 itu pembukaan rebah itu sama, dan pembukaan awal dari seluruh kabupaten ada itu pusatnya dari situ dulu. Setelah itu baru boleh kampung-kampung lain. Nah, setelah dari baga tadi kita sudah buat seremonial adat di situ, baru kita kembali ke yang namanya sao Keposu. Sao Keposu itu artinya di situ rumah pokoknya dari semua kampung itu. Dari dalam itu kampung kita ke sao yang namanya Keposu. Setelah kita buat seremonial adat di Keposu itu dan mengundang semua yang ada dalam itu kampung, berapa rumah adat yang ada berkumpul di sao Keposu.
Nah, setelah dari Sao Kepesu itu buat seremonial, baru dari Sao lain itu bisa buat sudah adat itu. Tergantung dari di kampung tersebut ada yang buat. Sao Kepesu itu kan ada yang buat dari tanggal 27. Setelah itu tanggal 28 boleh di Sao masing-masing. Itu tergantung kesepakatan dengan aparat desa setempat. Jadi yang biasa dibuat khususnya di kampung Batu sekarang itu di Kecamatan Emere, Desa Sebuli itu, setiap tanggal 27 itu momennya di Sao Kepesu. Setelah itu tanggal 28 baru bisa kita kasih makan di rumah adat masing-masing. Nah, selesai dari ritus adat di Sao Kepesu, ada yang namanya penutupan di tanggal 29 itu kita adakan penutupan. Nah, ubi yang kita gali di hari Tius Raja tadi, 1 minggu sesudah Tius Raja, ubi-ubi tadi yang kita gali, kita rebus. Jadi kita ada yang namanya sui, itu terakhir sudah itu. Nah, kita masak itu ubi, kita makan bersama. Artinya hasil dari panen yang kita tahun ini, ya hasilnya ini. Kita mulai sudah kita bakar ubi, ya kita rebus ubi itu, kita makan bersama. Selesai itu baru kita buat yang namanya ritus lagi di penutupan itu. Penutupan itu kita ya buat ritus di rumah yang namanya tadi Sao apa tadi itu, Kepesu itu. Selesai datang sudah kita selesai, sudah makan ubi, sudah kupas ubi itu kita buang, sudah dia punya kulit itu. Terakhir sudah itu tanggal 9 itu tadi masih di tanggal 9. Kita buang lagi itu semua ubi-ubi yang kita sudah kulitnya tadi kita buang semua sudah. Yang tidak kita lepas. Kita terima di tahun yang baru lagi. Nah, situ pulang dari situ kita buat lagi ritus adat lagi. Kita makan lagi bahwa pertanda bahwa setelah kita membuang kulit ubi tadi, berarti puncak dari kita punya rebah itu sudah selesai dan kita bisa bagi lagi pulang ke rumah kita masing-masing. Begitu saja. Sedikit mungkin tentang budaya itu tadi. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pasti dalam budaya itu ada namanya simbol-simbol. Mungkin ada simbol tertentu dalam rumah adat atau di dalam kampungnya. Baik. Untuk simbol-simbol itu tadi, kalau di dalam kampung itu simbolnya itu seperti ngadu dengan baga. Ngadu itu semacam rumah kecil ya di dalam tengah kampung, begitu dengan baga. Ya itu ada di dalam tengah kampung, ada berbentuk seperti pondok dengan yang berbentuk satu tiang berdiri saja. Jadi kalau kita mau ke rumah adat, kita kasih seremonial dulu itu simbol tadi di baga dengan itu ngadu dengan baga itu ada dua. Ada laki, ada perempuan di situ. Jadi sebelum kita kasih makan leluhur harus buat di situ dulu. Dari ngadu dengan baga itu kita sudah buat seremonial adat, baru kita ke Sao Kepesu. Nah, di setiap rumah adat di sana biasanya ada lambang di atas bubungan rumah. Kalau di atas hubungan rumah adat itu ada berbentuk manusia atau rumah. Kalau manusia itu dia yang namanya sakalobo. Kalau yang ada gambar ada bentuk rumah kecil, berarti berarti di situ pokoknya. Kalau ada di atas hubungan rumah itu ada rumah kecil, itu melambangkan bahwa disitulah dia punya Sao Kepesu. Tapi kalau ada gambar manusia atau
Ada sebuah rumah, ada bentuk-bentuk manusia, pengadengan tombak atau apa. Biasa itu namanya lobo. Itu. Jadi di ngadu dengan baga tadi itu juga ada simbol di sana. Ada berbentuk rumah kecil. Habis itu ada juga ngadu di situ yang berdiri satu tiang. Di atasnya ada simbol manusia juga. Nah itu. Nah, di situ ada simbol untuk di tengah kabo, ini namanya ngadu, ini namanya baga. Nah, dia ngadu dengan baga itu masing-masing ada kaitan dengan yang namanya rumah adat. Setiap rumah adat dia mempunyai ngadu, dia mempunyai baga, dia mempunyai suku, begitu. Nah, setelah di rumah adat itu pasti ada nama ukiran-ukiran itu pasti ada. Ada yang ukiran di dalamnya binatang, kuda, ada ukiran ayam, itu pasti ada. Dan di dalam rumah adat itu pasti ada yang namanya mataraga. Mataraga itu di situ semua kita punya tempat simpan yang namanya parang. Habis itu tempat simpan kita punya tempat taruh arah atau mau yang kecil tuh kan, guci kecil tuh kan di situ. Jadi semua kita tuh turun dari situ itu semacam mimbar kalau di agamanya, macam altarnya. Jadi altar rumah adat itu tuh ada di yang namanya mataraga tadi. Jadi semua kita tuh turun dari mataraga itu. Begitu. Jadi kita semua buat dari mimbar. Itu semacam mimbar di dalam gereja. Itu yang namanya mataraga. Jadi banyak juga simbol-simbol ukiran-ukiran itu. Ada yang artinya, ada yang gambar ukiran ayam, ada yang ukirannya barang-barang pusaka, ada yang ukiran kuda. Kenapa ada ukiran itu? Begitu juga di mataraga, di apa tadi? Di ngadu dengan baga, itu ada ukiran semua. Dari situ macam di ngadu. Ngadu itu kan berdiri di tiang sendirian. Ada ukiran dalam situ. Di situ ada ukiran. Ada ukiran yang berbentuk macam binatang. Karena di dalam itu, waktu ditanam itu ngadu itu dibuat seremonial adat juga. Dan di dalam yang ditanam di dalam itu ngadu itu ada binatang, ada babi, ada ayam, ada anjing. Jadi kenapa disimpan dalam itu tempat, di dalam itu galian itu tadi untuk menanam itu ngadu tadi taruh ayam. Ayam itu melambangkan apa? Jam. Oh, ini sudah pagi, ini sudah subuh. Anjing itu biasanya dia sebagai penjaga tuh, yang mengganggu ketika ada yang datang apa. Kalau babi karena kita biasa kasih makan. Kehidupan kita di sana itu kan begitu. Jadi ditaruhlah itu lama. Begitu juga di rumah adat kita. Di rumah itu ada lambang tulis, ada gambar-gambar ini. Kenapa taruh gambar? Ada gambar ayam lah. Di setiap sao itu ada gambar kuda. Di setiap itu ukiran-ukiran dalam rumah adat itu. Itu kenapa? Karena di sana itu kalau kuda itu apa Manggarai bilang sini? Belis orang di sini. Dan setiap rumah di sana ada yang kasih gambar ayam. Seperti kita di sana lambangnya ayam. Jadi di situ ada nama sao masing-masing. Ada sao ini. Jadi lambang-lambang itu berkaitan erat macam ayam itu hewan piaraan, babi, kuda. Itu juga untuk kalau kita bawa belis kemana, pihak laki-laki kan, pihak perempuan harus terima barang-barang begitu dengan barang-barang pusaka yang lain. Tuh. Pasti dalam sebuah daerah itu adanya kuliner khas. Khas siapa? Makanan-makanan khas yang ada di Kabupaten Ngada. Kuliner khas di Kabupaten Ngada itu pada umumnya semua yang namanya itu tabah. Tabah itu makanan khas orang Kabupaten Ngada di seluruh
pasti itu orang mengerti yang namanya takbah. Itu saja. Terus kayaknya makanan yang paling itu saja. Makanan khasnya paling hanya takbah saja. Itu dicampur dengan sayur-sayuran, sayur kelor kah, jagungnya ditumbuk. Nah, itu dibuatlah takbah. Kalau dalam sebuah budaya itu pasti ada namanya kesenian. Mungkin ada kesenian yang melekat dalam daerah Bajawa. Tentunya pasti kita sudah tahu yang melekat dalam Kabupaten Ngada itu jai. Jai itu di mana-mana itu ciri khas dari Kabupaten Ngada. Baik di penerimaan tamu, di acara momen rebah, jai itu pasti ada. Dan jai yang seperti di momen rebah itu biasanya berbeda dengan penerimaan tamu. Nah, jai di sana biasanya ada juga jai yang untuk acara-acara yang macam buang-buang sial, macam ada yang kelakuan dari orang tidak baik, dia mau mencontoh begini. Ini ngomong tentang jai ya, ada jai untuk versi yang kebaikan, contoh begini, terima tamu, upacara ada juga jai ya, contoh orang tuanya ada buat contoh, ada sudah makan orang punya nyawa, membunuh orang ketika dia berdinas, contoh tentara ke polisi, dia sudah banyak makan korban, jadi dia harus buat upacara. Dan di situ ada juga jai, dia menari itu juga itu beda dengan menari kalau kita terima adat. Dia macam festival contoh, atau ada pesta, dia punya lain. Orang punya jainya, ada istilah orang bilang peso ke kiri, dia punya balik ke kanan. Dan orang punya pakai pakaian adat lengkap, dia cuman kadang kayaknya dia bertelanjang dan tidak boleh disaksikan oleh orang banyak. Jadi itu acara adat yang istilahnya beda lagi. Yang ada yang untuk yang hal-hal yang, tapi di mana-mana pasti jai, itu saja. Mungkin itu saja untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan kepada kami. Terima kasih juga atas informasi yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih, baik sudah. Itu saja ya. Ya. Selamat sore. Selamat sore.